Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaannya adalah kenapa dalam peristiwa Isra itu dijelaskan secara nyata, sedangkan peristiwa Mi'rajnya tidak dijelaskan secara nyata. Itu artinya jawabannya adalah kalau dalam surah Al-Isra jadi menyatakan bahwa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu adalah surat yang dijelaskan secara nyata oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa Isra-nya. Artinya peristiwa Isra itu adalah peristiwa bumi. Allah telah memperjalankan hambanya. Jadi Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian Allah itu memberkahi di sekitarnya, di sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha melihat. Artinya kalau kita membicarakan tentang Isra Mi'raj ada salah paham, ya Allah tahu. Baik itu disampaikan secara nyata ataupun tidak, itu Allah sangat tahu. Jadi kalau sudah peristiwa Isra itu percaya, karena peristiwa Isra itu peristiwa bumi. Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kafir Quraisy itu tahu. Ya tahu Masjidil Haram, ya tahu Masjidil Aqsa. Dan jaraknya tahu. Yaitu kalau ditempuh dengan onta memakan waktu sekitar 3 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa saya sudah melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi berangkat Isya sebelum subuh sudah sampai di Mekah lagi. Nah, berceritanya Nabi Muhammad itu yang dipertentangkan. Kenapa? Karena tidak mengetahui bahwa yang memperjalankan Rasulullah itu saya itu di Isra Mi'rajkan. Saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali ke Mekah lagi. Ke Masjidil Haram lagi. Nah, ini yang dipertentangkan oleh kafir Quraisy. Kenapa dipertentangkan? Karena sudah tahu jaraknya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah jauh. Sedangkan Rasulullah itu adalah semalam mengatakan diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil. Tapi sekarang sudah ada di Mekah. Nah, itu yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan saya di Isra Mi'rajkan, tanggapan dari orang kafir Quraisy itu adalah bahwa yang jalan itu adalah Rasulullah sendiri. Sedangkan Rasulullah tidak menyampaikan bahwa berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dipertentangkan karena sudah kalau peristiwa bumi saja, Isra-nya itu adalah peristiwa bumi. Kalau di situ saja sudah tidak yakin, apalagi peristiwa Mi'rajnya. Peristiwa Mi'raj itu adalah memastikan bahwa Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha.
bahwa Rasulullah itu sudah sampai di Sidratul Muntaha. Jadi tentunya bertemu dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Kemudian perjalanan Rasulullah itu sebenarnya tidak memakan waktu. Nah, kalau tidak memakan waktu, kenapa kok sampai dari berangkat Isya sebelum subuh sudah sampai di Mekah lagi? Itu sebenarnya yang membuat lama Rasulullah itu banyak singgahnya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran-gambaran. Yaitu melihat orang yang memukul kepalanya sendiri, ada yang berenang di laut di kolam darah. Kemudian ada yang istilahnya menanam kemudian panen, menanam lagi, panen lagi dan sebagainya. Dan banyak peristiwa-peristiwa lagi. Nah, yang membuat lama itu seperti sebenarnya perjalanan Rasulullah itu adalah secepat kilat, tidak memakan waktu. Nah, gitu. Jadi yang memakan waktu adalah singgahnya Rasulullah itu melihat gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk oleh-oleh peristiwa Isra Mi'rajnya. Kemudian bertanya lagi, kemudian kalau peristiwa Isra Mi'raj itu tidak memakan waktu dan secepat kilat, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah Allah Subhanahu wa taala itu juga bertemu dengan Rasulullah bertemu dengan Allah itu juga memakan waktu? Nah, kalau kaitan dengan itu, waktu itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia ini termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Rasulullah itu adalah berangkat sendiri, tentunya adalah memakan waktu. Karena yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi waktu itu hanya diperuntukkan untuk makhluk yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu tidak akan memakan waktu kalau juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lumrahnya kan kita ini adalah menggunakan waktu. Jadi berangkat dari tempat A ke tempat B memerlukan waktu. Apapun menggunakan waktu. Tetapi Allah yang menciptakan waktu tidak tergantung kepada waktu itu tersendiri. Jadi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak memakan waktu. Yang memakan waktu adalah singgahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat gambaran-gambaran ketika dikawal oleh malaikat Jibril. Nah, itu sementara jawaban yang dapat disampaikan untuk pertanyaan tentang mengapa Isra Mi'raj itu disampaikan secara jelas dalam Al-Qur'an, sedangkan Mi'raj tidak disampaikan secara jelas. Nah, seperti itu jawabannya, bahwasanya kalau kita yakin peristiwa bumi, tentunya yakin lebih dari itu. Jadi Rasulullah itu melaksanakan peristiwa di bumi itu adalah sebagai manusia. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Nah, begitu Mi'raj itu adalah malaikat alal malaikat. Jadi malaikat di atas malaikat. Jadi maka ada pernyataan nur fauqa nur, nur ala nur. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah adalah di atas malaikat. Kalau malaikat itu adalah bisa terbang secepat itu, maka Rasulullah dengan izin Allah, ya karena ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa melebihi semua malaikat. Karena sebenarnya adalah semuanya itu adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para malaikat itu adalah dari cahaya,
maka tentunya para malaikat itu juga dari nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nur Muhammad itu tentunya dari nur Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.